Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah masuk di sesi yang ketiga Smart Listeners, topik seputar Talking to Myself dalam series kesehatan mental masih akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Ada live chat di sana, tempat Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Baik, Pak Arfan, apa sih yang menjadi dasar begitu ya? Pikiran-pikiran ini akhirnya muncul ke diri kita begitu. Akhirnya kita bisa ngobrol dengan diri kita. Dan seberapa akurat sih pikiran-pikiran ini, Pak Arfan? Ya, terima kasih Tasya ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, eh, kemampuan untuk berbicara dengan diri sendiri itu adalah yang membedakan manusia dari makhluk-makhluk lain. Jadi keunikan kita sebagai manusia, kekhasan kita sebagai manusia itu adalah kemampuan kita untuk berbicara dengan diri sendiri. Gitu. Dan inilah yang nanti akan menjadi dasar dari kesehatan mental kita. Inilah yang menjadi dasar dari apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu, emosi kita itu sesungguhnya asalnya adalah dari pikiran-pikiran kita itu gitu. Ya, kalau kita ingin bahagia, berarti kita harus memikirkan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membuat kita semangat, pikiran-pikiran yang mengatakan pada diri kita bahwa kamu bisa Tasya, kamu bisa gitu. Kamu bisa Van, gitu ya, misalnya ya. Kamu bisa menghadapi semua tantangan ini gitu. Nah, tetapi sayangnya manusia itu kadang-kadang tidak sadar. Bahkan kalau saya ngomong talking to myself, orang mengatakan ngomong sama diri sendiri, emang kamu gila Van gitu kan? Emang kamu gila ya? Kok ngomong sama diri sendiri? No. Ngomong sama diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat wajar, sangat alamiah, dan memang itu yang terjadi pada diri kita gitu. Itu memang terjadi pada setiap orang. Jadi setiap orang pada dasarnya kita bicara dengan diri kita sendiri setiap saat. Bahkan ketika kita sedang berbicara dengan orang lain pun, kita sebenarnya ngomong sama diri kita sendiri. Itu harus kita sadari. Nah yang kedua, yang membuat kita jadi apa, apakah kita sukses, apakah kita bahagia, itu tergantung dari apa yang kita katakan pada diri kita sendiri, yang kita yakini kebenarannya. Bahkan orang lain boleh ngomong apapun tentang kita. Tasya, kamu tuh orang hebat, kamu tuh talk show-nya bagus, kamu pinter loh menggali narasumber sampai narasumber itu keluar loh. Ininya apa namanya, inner beauty-nya gitu misalnya ya. Eh, kamu bagus, tapi Tasya ngomong sama diri sendiri, enggak ah, kayaknya kamu cuma mau nyenengin aku aja deh. Aku enggak kok, enggak kayak gitu. Sebenarnya aku juga seringkali juga stuck, aku nggak tahu mau nanya apa. Ini juga aku, kayaknya nih talk show aku nih jelek banget nih hari ini. Nah, orang boleh ngomong sebagus apapun tentang kita, kalau kita tidak percaya itu, ya kita tuh akan jadi yang kita percaya gitu. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya dengan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Yang paling penting itu bukan apa yang dikatakan orang kepada kita, tapi apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Jadi bukan percakapan yang di luar sana itu yang penting, tapi percakapan di dalam sini yang penting gitu. Yang menentukan siapa kita mau jadi apa. Orang seluruh dunia bilang kamu orang bodoh, ya kayak siapa namanya Thomas Alva Edison. Guru di sekolahnya bilang kamu tuh bodoh, kamu tuh nggak akan bisa lulus. Tetapi karena dia tidak pernah tahu itu, dia tetap mengatakan pada diri sendiri, aku nih orang hebat. Dan ibunya selalu mengatakan, kan, kamu nih anak hebat, kamu akan jadi somebody, kamu akan menemukan sesuatu, penemuan terbesar di dunia ini. Gitu. Jadi yang paling penting adalah apa yang kita katakan pada diri sendiri. Ya. Nah, yang perlu kita yakini ini smart listener bahwa percakapan pada diri sendiri itu kan banyak tuh berseliweran, kan banyak sekali ya, banyak sekali. Dalam kepala kita itu mungkin dalam 1 menit aja udah berapa pikiran tuh. Tetapi kita harus menyadari, supaya kita nggak pusing, pikiran itu cuma 2. Selalu ada pikiran positif, selalu ada pikiran negatif. Taunya positif dari mana? Karena dia memberdayakan kita, membuat kita semangat, membuat kita ingin mencapai sesuatu, membuat kita merasa berharga sebagai manusia. Itu masuk dalam kategori positif. Satu lagi adalah pikiran-pikiran yang membuat kita merasa loyo, nggak semangat, merasa bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak akan bisa mencapai apapun yang kita inginkan, kalah sama orang lain. Apapun itu, kelompokkan dalam pikiran yang kedua. Pikiran yang melumpuhkan, gitu, alias pikiran negatif. Udah. Jadi melihat nanti apa yang berseliweran di dalam kepala kita itu sangat simpel. Ini pikiran positif atau negatif. Nah, siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang itu tergantung dari yang kita kasih makan, yang mana.
Jadi ada orang yang membayangkan ini dalam bentuk misalnya serigala, ada serigala putih, ada serigala hitam. Itu mungkin supaya lebih kelihatan wujudnya gitu ya. Atau boleh Anda bayangkan dalam bentuk apa? Kucing putih dan kucing hitam, atau anjing putih dan anjing hitam. Apapun, silakan Anda ambil personifikasinya, bisa apapun gitu. Tetapi itu yang membuat diri kita itu bahagia atau tidak tuh itu. Tidak lain tidak bukan adalah itu. Kesehatan mental itu dasarnya adalah pikiran. Itu Tasya. Baik. Tapi mengapa ada beberapa orang begitu ya Pak Arfan yang tidak bisa mengontrol inner voice-nya atau apa yang dia katakan kepada diri dia sendiri, Pak Arfan? Nah, nomor satu, sadar nggak dia? Itu dulu. Ah, Yang paling penting sadar dulu. Sadar dulu bahwa kita bercakap-cakap dengan diri sendiri. Itu satu. mhm. Tidak ada satupun waktu yang terlewatkan tanpa percakapan dengan diri sendiri. Itu dulu satu. Yang kedua, pikiran yang begitu banyak itu sebetulnya tidak sesulit itu. Tidak sejelimet itu, tidak sekompleks itu. Kita bagi dua aja. Pikiran yang memberdayakan dan pikiran yang melumpuhkan. Udah, dua itu. Masukin itu. Semua pikiran itu masuk dalam dua kategori itu. Sudah. Nah, sekarang kenapa kita tidak bisa mengontrol? Ya, kenapa kita tidak bisa mengontrol? Ya karena kita menyerahkan diri kita pada pikiran itu. Jadi muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kita serahkan diri kepada pikiran itu. Kita harus menyadari sekarang bahwa personifikasikan aja dalam bentuk apa? Oke, kucing putih sama kucing hitam. Bayangin itu. Ini yang mana nih? Yang membawa kita itu yang mana? Kasih makan sama kucing putih. Jadi begitu kita pikir, Tasya, kamu bisa, kamu orang hebat, kamu sebentar lagi akan jadi penyiar yang luar biasa. Kamu sekarang sudah banyak ngobrol dengan berbagai narasumber yang hebat, kamu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang mewakili pendengar. Percaya itu. Katakan terus ketika Tasya sedang berpikir itu, terus istilahnya apa ya, Jejelin gitu ya. dibelin gitu ya, diberi asupan-asupan kayak gitu terus. Percaya aja itu. Kalau perlu ambil ballpoint, tulis. Tasya, kamu orang hebat. Tasya, kamu pasti bisa. Tasya, kamu bisa mewakili pendengar kamu, baik Gen Z, milenial, Gen X, kamu bisa. Kamu punya pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Terus dijejelin. Kasih afirmasi pada diri supaya si kucing putih ini menang gitu. Karena kucing hitam itu, kalau sekali dia menang, dia akan merampok pikiran-pikiran positif dari diri kita, itu akan dirampok, Tasya. Itu sangat berbahaya itu kalau udah terjadi seperti itu. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, kok saya itu negatif banget ya. Mhm. Kita harus stop. Ya, kayak yang saya rasakan kan, ini kan kalau saya kan masih dalam masa duka cita ya. Ini udah masuk bulan kelima nih ya. Masuk bulan kelima tapi saya masih sering berduka gitu. Ya memang kehilangan pasangan kan tidak mudah ya. Kehilangan pasangan itu kan merupakan stres terbesar di dunia, itu kan death of spouse. Kematian pasangan ya. Tapi kadang-kadang kan pikiran saya jadi negatif banget gitu. Kok kayaknya saya jadi orang yang paling malang sedunia, kayaknya saya nggak bisa kemana-mana, kayaknya hidup saya hancur. Nah itu tandanya kucing hitam atau anjing hitam atau serigala hitam, apapun namanya, itu sedang menguasai diri saya. Kalau udah seperti itu apa yang harus kita lakukan? Stop. Nah, cara nyetopnya gimana? Ada banyak caranya. Gitu. Salah satunya adalah dengan pakai kalimat-kalimat sakti gitu. Misalnya ya, salah satu kalimat sakti saya apa coba? Mau tahu nggak? Silakan Pak Salah Arfan. satu kalimat sakti saya nih, sebagai orang Islam ya, saya bilang gini, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Saya ulangin terus tuh, kalau lagi pikiran negatif tuh begitu bersarang, begitu kayaknya saya nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya saya begitu jadi orang paling malang sedunia karena istri saya meninggal. Kemudian saya mengatakan itu, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Terus berulang-ulang. Dan ketika saya sudah bisa ngomong itu berulang-ulang, lama-lama lebih pelan, saya berada pada state kondisi pikiran yang lebih tenang gitu. Tenang gitu ya, baru kemudian saya bisa beraktivitas lagi gitu. Jadi kadang-kadang serigala hitam atau kucing hitam atau anjing hitam itu, ya itu begitu menguasai diri kita sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tanda bahwa kita udah harus stop. Nah, cara menyetopnya gimana? Pakai zikir, pakai mantra. Dan setiap agama, setiap ajaran-ajaran kemuliaan itu pasti punya mantra-mantra sendiri. Atau boleh Anda ciptakan motivasi sendiri misalnya. Van, kamu motivator. Kamu harus kuat, Van. Justru pengalaman dengan kedukaan ini bisa menjadi bahan pembelajaran, bukan hanya bagi diri kamu, Van, tapi bagi banyak orang. Kalau kamu mau ngomong happiness, kamu juga harus bisa ngomong mengenai kedukaan. Ngomong mengenai grieving. Gitu. Ayo, Van, jalani aja, Van, ini semua. Ini tidak lain, tidak bukan adalah kehendak Allah yang harus kamu jalani dengan penuh kesabaran.
Terus katakan itu. Nah, itu cara kita, itu mantranya gitu. Nah, kita bisa bikin mantra sendiri gitu, Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, ada hubungannya nggak sih dengan introvert dan juga ekstrovert gitu ya dalam mendengarkan inner voice ini? Ini cukup ramai juga Pak Arfan, namun kita bahas juga nanti di sesi selanjutnya. Izin, Ya. pertanyaan itu kita simpan dulu. Ada hubungannya kah dengan ekstrovert dengan introvert? Dengan talking to myself, talking to ourselves begitu ya smart listeners. Kita jeda dan Anda sekali lagi saya undang di 0812 11 12 959. Sudah bergabung juga ini banyak Pak Alex, Pak Aji, Pak Pram. Kemudian di YouTube channel kami juga sudah ada. Nanti kami akan bahas satu persatu dan tetap bersama kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness dan masih membahas sebuah topik menarik. Ini series terbaru begitu ya, Mental Health Series, yang di kesempatan kali ini topiknya adalah Talking to Myself. Anda yang bergabung, terima kasih dan nanti akan kami bacakan ya satu persatu. Namun Pak Arfan izin dong, kami mau tahu kalau misalnya mau tahu lebih detail seputar happiness, kemudian mungkin kita juga bisa bahas seputar inner voice kita, talking to ourselves. Kira-kira bisa nggak sih mengundang Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak, Tasya ya. Jadi Januari dan Februari ini jadwal saya padat sekali gitu ya. Nanti mau ke kota-kota lain juga ya, saya akan sampai ke Bontang nanti, sampai ke Ah, Sangka gitu ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin menciptakan tahun 2025 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin bikin happiness at work. Bagaimana tim kita itu semangat, happy, tapi happy itu bukan comfort ya, bukan nyaman ya. Tapi happy yang semangat, berani keluar dari zona nyaman gitu ya, dan menciptakan iklim yang apa? Yang happy di kantor, tapi juga semangat dan militan gitu. Nah, silakan Anda boleh undang saya. Saya tidak akan ceramah nanti. Jangan berpikir saya akan ceramah. Kalau Anda mau dengerin saya ceramah, dengerin aja di YouTube, dengerin aja Smart Happiness gitu ya. Saya akan ngajak teman-teman untuk diskusi, dialog, dan saya akan kasih berbagai pertanyaan yang membuat Anda mikir. Jadi nanti akan menciptakan highly interactive session gitu ya mengenai happiness at work. Silakan Anda boleh mengundang saya langsung saja ke ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Langsung dengan Mas Wibowo Saputro. Nanti bisa dilayani deh. Pokoknya Anda mau apa kita bikin tailor made gitu. Gitu ya teman-teman semua. Ini saya diundang ke perusahaan Anda. Jadi nanti audiensnya semua perusahaan Anda termasuk leader-leader di perusahaan Anda. Nah, tetapi kalau Anda mau ikut yang versi icip-icipnya dalam tanda petik gitu ya. Nah, Anda boleh daftar ke workshop online kita. Ada online workshop. Judulnya Installing Optimism. Nah, kan bagus sekali tuh kalau tahun 2025 ini mumpung awal tahun kita ciptakan optimisme karena yang bisa membuat kita menang di tahun 2025 ini adalah optimisme, bukan networking, bukan skill, bukan knowledge, optimisme. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan lakukan online workshop di tanggal 28 Februari. Hanya sehari sebelum puasa gitu ya. 28 Februari di jam setengah 9 sampai setengah 12 kita akan ngobrol mengenai installing optimism. Nah, silakan juga daftarkan diri Anda juga untuk installing optimism tadi ke nomor yang tadi ya 0812 12345 949. Itu tadi. baik. Oke, silakan diikuti ya Smart Listeners. Dan Pak Arfan, kita masih akan ngobrolin seputar hal ini. Tadi saya sebelum jeda begitu ya bertanya, ada hubungannya nggak sih dengan introvert dan juga extrovert? Karena nih ada di YouTube channel kami Pak Arfan, ada yang bercerita bahwa akun Gizi Buruk ya, selamat pagi. Katanya beliau rutin ke psikiater sejak 2019. Sejak kecil beliau introvert. Aku punya banyak menteri dalam otak like inside out katanya. Parahnya sejak rutin konsumsi malah jadi kecenderungan anxiety, embrace, anger dan juga depressed. Kemudian Pak Aji juga di Bogor mengatakan bahwa introvert lebih banyak soft talk dibanding extrovert. Oh, Pak Sugeng maksud saya, Pak Sugeng di Bogor. Apakah benar demikian? Silakan Pak Arfan. Ya, saya kira nggak demikian ya. Introvert dan extrovert itu tidak ada hubungannya dengan self-talk. Karena self-talk itu adalah kecenderungan setiap orang. Itu adalah basic feature dari setiap orang gitu. Fitur setiap orang tuh emang self-talk.
memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan sudah dengan keahlian gitu untuk berbicara pada diri sendiri. Jadi bukan soal introvert sama extrovertnya, bukan. Tetapi kesempatan untuk berbicara dengan orang lain. Saya ambil contoh begini ya. Misalnya waktu istri saya masih ada ya. Waktu istri saya masih ada itu kan saya banyak sekali ngobrol dengan dia. Dengan Mbak Santi. Saya banyak sekali ngobrol dengan dia, sharing segala macam dengan dia gitu ya. Nah, eh, sekarang ketika dia tidak ada gitu ya, ketika dia tidak ada di dekat saya, bagaimana cara saya terhubung dengan dia? Ya. Kemudian saya kan lebih banyak diem kan, berarti bayangin kan saya di rumah pulang ke rumah kan beda dong ngomong sama anak dengan ngomong sama istri kan beda ya. Mm-mm. Saya lebih banyak diem. Nah, berarti waktu yang saya luangkan untuk self talk itu menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak. Kenapa? Karena saya nggak ada teman ngomong gitu. Gitu ya. Jadi karena saya nggak ada teman ngomong ya, jadi saya menyadari itu. Yang paling penting itu sadar bahwa iya ya. Jadi waktu saya kalau dulu mungkin misalnya saya ngobrol sama istri saya Mbak Santi itu mungkin bisa sehari bisa misalnya 4 jam gitu ya. Sekarang 4 jam itu karena nggak ada teman ngomong, jadi self talk gitu. Berubah jadi self talk. Jadi yang membuat kita self talk atau tidak itu bukan karena introvert atau extrovert, tapi ada teman ngomong atau enggak. Ketika teman ngomongnya semakin sedikit teman ngomong, semakin banyaklah self talk yang kita lakukan. Jadi itu cuma masalah opportunity, bukan masalah kepribadian, bukan gitu. Cuma masalah opportunity. Kalau saya opportunity-nya menjadi semakin sedikit. Makanya kalau dulu waktu Mbak Santi masih ada tuh saya senang banget kalau bisa work from home gitu, WFH. Gitu ya. Kalau sekarang saya malah paling nggak suka WFH. Kita selalu ke kantor terus, bahkan kadang-kadang saya nggak terlalu perlu ke kantor pun ke kantor juga gitu. Kenapa? Karena kalau nggak di kantor, kalau di rumah, self talk saya menjadi sangat banyak gitu. Gitu ya. Kalau di kantor jadi terbagi. Kenapa? Karena ada teman kantor, ada Mas Bowo, ada Mas Darun, ngobrol sama Mas Raffi, ngobrol sama Mbak Mary, ngobrol sama Mbak Rani, gitu-gitu ya. Mas Jimmy, banyak. Saya punya banyak teman untuk ngobrol sehingga self talk saya menjadi sedikit. Jadi self talk itu hanya masalah opportunity, masalah kesempatan, bukan kepribadian. Itu Tasya. Baik. Pak Alexander dari Pontianak bergabung bersama dengan kami. Katanya daerah Landak di sana cuaca mendung berawan. Kalau Pak Alex, Pak Arfan juga pernah berbicara dengan diri saya sendiri ketika menghadapi masalah berat. Gimana ya cara menghadapinya? Yaitu meminta kekuatan, kepercayaan diri. Oke, Pak Pram di Malang. Selamat pagi, Coach. Mohon pencerahannya bagaimana caranya selalu membiasakan diri berkata-kata positif atau bahkan berperilaku yang positif pula bagi kami para entrepreneur di 2025. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Ya, kalau Pak Alex mengatakan saya pernah berbicara dengan diri sendiri. Bukan pernah, Pak. Selalu. Kalau pernah itu kadang-kadang ya ketika saya punya masalah saya ngomong sama diri sendiri. Enggak, kita selalu ngomong sama diri sendiri. Bahkan sekarang ini pun saya ngomong sama diri sendiri nih ya. Lagi ngomong sama Tasya ini, lagi ngomong sama pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ngomong sama diri sendiri gini. Ini masih berapa lama lagi ya gitu ya. Cukup nih, bahan saya masih banyak soalnya nih gitu ya. Bahan saya masih banyak nih mengenai self talk nih. Ini keburu nggak ya gitu ya. Itu kan saya ngomong sama diri sendiri ya. Ini keburu selesai atau mungkin ini nanti kita bahas di seri yang kedua nih misalnya gitu. Itu kan saya ngomong sama diri sendiri itu. Jadi bahasanya kalau Pak Alex tadi bilang saya pernah berbicara dengan diri sendiri. Bukan pernah Pak. Saya selalu bicara sama diri sendiri. Gitu ya. Itu yang harus kita sadari. Kita bahkan pagi ini saja nih begitu bangun kan hari apa ya ini gitu. Saya punya janji sama siapa ya hari ini? Saya nanti makan siangnya di mana ya? Nanti sore saya mau ketemu sama siapa ya? Kan itu ada dalam pikiran kita gitu. Iya ya Jumat berarti ada smart happiness ya. Oh berarti aku harus dengerin smart happiness nih. Topiknya apa ya hari ini? Oh mending aku lihat dulu nih di IG-nya Pak Arfan. Jangan-jangan udah ada pengumuman nih di IG-nya kan gitu. Itu kan semuanya sama diri sendiri gitu. Nah lagi ngobrol gini, Tasya kemudian di dalam pikiran Tasya ya, si Yona udah makan belum ya gitu. Benar nggak? Yona lagi ngapain ya? Tadi pagi badannya anget, sekarang udah agak sembuhan nggak? Nanti kalau talk show-nya selesai, aku akan telepon deh mbaknya Yona, kan gitu kan? Jadi bukan pernah, kita selalu bicara dengan diri sendiri. Nah kaitan dengan tadi, kalau Anda ingin jadi pengusaha yang sukses, bukan hanya pengusaha sih sebenarnya apapun, maka kita harus menyadari itu, bahwa yang membuat kita sukses itu bukan apa-apa. Yang membuat kita sukses itu adalah pikiran kita. Dan kalau mau lebih masuk ke fondasinya lagi, yang membuat kita sukses itu adalah apa yang kita katakan pada diri sendiri. Nah, mari katakan pada diri sendiri bahwa kamu bisa, kamu orang hebat, Van, kamu orang hebat, kamu
host yang bagus, Tasya. Kamu bisa membuat semua pendengar jadi merasa terwakili. Generasi apapun mereka berasal, mereka merasa terwakili dengan pertanyaan kamu. Tasya, kamu bisa menggali inner beauty-nya narasumber, gitu. Nah, katakan itu. Jadi kalau ngomong sama diri sendiri itu kayak Tasya ngomong sama Tasya, Tasya A ada Tasya B gitu. Tasya bayangin ada Tasya di depan diri Tasya sekarang ini, dan Tasya diminta untuk memberikan nasihat pada si Tasya itu gitu. Kasih nasihat yang positif, yang membuat si Tasya yang satu itu semangat, bergairah gitu. Itu aja. Bayangkan itu. Kadang-kadang kita perlu personifikasi sih gitu ya, karena ini kan sesuatu yang abstrak ya. Jadi bayangkan ada Tasya satu, ini Tasya dan Tasya dua, ada Arfan satu dan ada Arfan dua. Gitu. Itu Tasya. Baik. Itu kuncinya itu. Itu kunci kesehatan mental itu. Mhm. Bahkan bukan hanya kesehatan mental ya, kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan. Karena semuanya itu fondasinya adalah bagaimana kita berpikir dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita cokor, apa ya, masukkan gitu ya ke dalam pikiran Kita kita, install di kepala install. kita. Oke, baik. Program Diklat bergabung seringnya sih si serigala hitam, Pak Arfan. Iya, iya. Yang Memang karena sering. manusia itu seringkali kan nggak bersyukur gitu ya. Hmm. Manusia kan sangat mudah tertrigger oleh hal-hal yang negatif gitu. Mhm. Itu. Oke, baik. Pak Arfan, kita harus tutup. Ini seru sekali perbincangannya. Dan Smart Listeners, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Arfan, terima kasih ya untuk insight-nya. Dan juga ini untuk saya pribadi sih mengingatkan lagi, oh ya, ayo bangun. Ternyata pikiran apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan kepada pikiran kamu itu penting loh, begitu kan ya. Itulah dasar, bukan hanya penting. Itulah dasar dari kesehatan mental. Bahkan itulah dasar yang membangun manusia seutuhnya itu adalah itu. Oke. Conversation you have with yourself. Gitu ya. Atau dalam bahasa simpel tadi kalau saya pinjam dari Chester Bennington tadi, Linkin Park, talking Talking to myself. Baik, Pak Arfan, kita harus tutup. Terima kasih dan Smart Listeners, akhir kata. Saya Tasya Rustama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy. happy now.